Hakim-Hakim 9. Kita sering mendengar bahwa demokrasi adalah sistem terbaik bagi manusia. Tapi, apakah demokrasi selalu selaras dengan kehendak Allah? Kisah Abimelek dalam Hakim-Hakim 9 adalah peringatan tajam ketika manusia memilih memimpin tanpa mempertimbangkan Allah. Demokrasi sesungguhnya bisa berubah menjadi demokrasi. Abimelek, anak Gideon dari seorang budak, tidak dipilih oleh Tuhan tetapi diangkat oleh rakyat yang menurut kata-kata populisnya, "Aku ini tulang dan dagingmu." Dengan slogan itu, ia merebut hati rakyat, tetapi juga menumpahkan darah keluarganya sendiri. Saudaraku, pemimpin yang tampil dari ambisi diri, itulah yang terjadi dalam Abimelek. Karena Abimelek menginginkan tahta yang tidak pernah diberikan Tuhan. Ia memanipulasi orang-orang dengan ambisi pribadinya. Ia melanggar perintah Allah satu demi satu, serakah, penyembahan berhala, pembunuh, dan sombong. Abimelek berkata, "Aku pantas memimpin karena apa? Karena aku seperti kalian, tetapi ia tidak seperti Allah." Ketika rakyat memilih pemimpin berdasarkan kesamaan bukan kebenaran, maka kehancuran segera mengikuti. Woe to him who builds a city with bloodshed. Habakuk 2:12 katakan begitu. Masalah terbesar bukan hanya pada Abimelek, tetapi pada rakyat yang memilihnya. Mereka tahu sejarah Gideon dan kebaikan Tuhan, tetapi mereka lupa dan berpaling. Mereka ingin pemimpin yang mewakili mereka, bukan Tuhan. Itulah sebabnya Ellen G. White pernah menulis bahwa bangsa yang meninggalkan prinsip moral akan menuai pemimpin yang menindas. Kita selalu mendapatkan pemimpin yang mencerminkan siapa kita. Abimelek hanya lahir dari hati bangsa yang telah menjadi seperti Kanaan, terkananisasi secara rohani. Hasilnya kacau dan hancur. Pada awalnya Abimelek tampak sukses, tapi hanya 3 tahun kemudian semua runtuh. Rakyat yang dulu menyanjungnya kini memberontak dan akhirnya ia mati secara memalukan, dibunuh oleh batu yang dijatuhkan seorang wanita. Itulah ujung dari sistem yang berjalan tanpa Allah. Ambisi manusia menghancurkan dirinya sendiri. Mazmur 34 ayat 21 berkata, "Evil will slay the wicked, and foes of the righteous will be condemned." Pelajaran untuk kita saudara-saudara, Hakim-Hakim 9 bukan sekedar kisah sejarah, tetapi cermin rohani bagi kita hari ini. Jangan memilih pemimpin berdasarkan kesamaan, tetapi berdasarkan kebenaran. Jangan percaya pada sistem tanpa mencari kehendak Allah di dalamnya. Dan jangan biarkan ambisi pribadi menyingkirkan Tuhan dari keputusan-keputusan hidup. Kita perlu lebih banyak Yesus memerintah, bukan aku memimpin. Tetapi Kristus yang menjadi Raja, rakyat akan berbahagia. Tetapi bila manusia yang menggantikan posisi Tuhan, maka sekali lagi, demokrasi akan menjadi demokrasi. Abimelek mengira dirinya raja, tetapi Tuhanlah yang tetap memegang kuasa. Pemimpin yang tidak dipilih Tuhan akan jatuh oleh tangannya sendiri. Hari ini saudara-saudara, biarlah kita berdoa agar Tuhan bukan hanya memimpin bangsa kita, tetapi juga memerintah hati kita. Karena kebahagiaan sejati bukan ketika manusia berkuasa, melainkan ketika Kristus bertahta. Reflection for the day.